ini uji nyali di sana. Nah, sedangkan di situ saya itu udah melihat seperti satu keluarga yang penuh dengan darah, mistis sekali. Oh, tadi air situ aku skip dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita tim Satria Alam Gaib. Untuk kali ini kita tidak melakukan videotoran ataupun menggali sebuah informasi sejarah atau apapun, karena kita akan membuat sebuah konten terbaru yaitu cermis atau cerita mistis. Dan malam hari ini adalah tayang perdana dari cermis tersebut. Oke, langsung saja kita mulai acaranya. Mulai dari Mas Alim. Silakan untuk Mas Alim bercerita bagaimana pengalaman Anda waktu pembuatan konten kita di Satria Alam Gaib ini, atau mungkin ada cerita yang lain yang lebih aneh lagi dari waktu kemarin atau kita alami bersama. saya semenjak karena membuat konten ya, ikut konten ini yang seru itu sepertinya di apa hutan itu Jurang Jeru. Jurang Jeru itu pertama kali kita masuk kan saya melihat ada yang sudah menyambut, tapi yang lain nggak lihat. Nah, di saat itu pas kita berada di tempat itu hujan, gerimis-gerimis itu kan, akhirnya hanya sekedar pengambilan pusaka karena memang momennya tidak tepat untuk mediumisasi dan sebagainya. Kita di situ mendapatkan itu bilang itu Hujan. di situ waktu itu juga ada ular sama ada kalajengking. Itu seru di situ, jauh dari pemukiman pun, bahkan tempatnya juga angker emang. Kalau saya di sana ya, kalau dari cerita waktu masyarakat itu tuh sering ada legunya. Katanya sih dibawa sama kemarin itu dari lama itu ada salah satu seorang main di situ atau mengambil barang apa di situ, itu langsung tiba-tiba hilang gitu. Orangnya hilang. Iya. Tapi di saat kita berada di sana kemarin itu yang saya lihat bukan tempatnya orang yang gimana ya sebangsa tempat kayak itu aja, nggak ada makhluk manusia seperti kita yang ada di sana. Mungkin orangnya sudah entah masih kembali ke tempatnya lagi atau malah sudah lenyap, nggak tahu. Hanya pengalaman kita di situ tentang hal gaibnya, bukan hal yang bercerita tentang orang yang hilang, karena kita juga tidak mediumisasi di sana, jadi kita kan bisa tidak menanyakan tentang keberadaan orang tersebut. Sebelumnya mana saya? Kenapa Mas lihat ke sana terus gitu? Kayaknya ada sosok perempuan. Iya, ini udah mulai merinding ya. Iya. Udah di sini. Baru satu cerita itu, belum yang lain-lain nanti yang ceritakan. Yang seru gitu. Silakan lanjut. Ya, nah ini menanggapi yang tadi ya. Iya. Saat kita cerita mungkin mereka merasa kayak terpanggil. Ini tanpa saya sadari nanti kok ada bayangan putih mendekat. Nah, ternyata mereka juga melihat, penasaran mereka mungkin sama kita di sini. Mungkin seperti itu. Mas Jogja juga udah turun dari Agak
di Mas Juli. Iya. Gimana mas? Apa ya anda lihat mas? Kalau di sini kan ini tempatnya ya namanya mistik. Ini jembatan ini dibangun terus rusak. Ya, setiap jembatan ini dibangun rusak, ya tahun-tahun ini aja jembatan ini kayaknya sedikit baru, mungkin baru direnovasi mungkin. Saya sama guys, sebelum kita mulai membuat konten, kita kan main di sini. Waktu main, kita katanya apa? Kita selalu bisa kesalahan. Maka sebuah adat istiadat seperti itu. Ya kita membawa Bancaan ya seperti seperti itu. Katanya malam yang di sini. Kalau juga di sini apa tadi? Atau mungkin ada pengalaman yang lebih seru lagi yang secara mistis gitu. Saya itu punya cerita waktu di Mas tempat polisi itu kayaknya Asrama. asrama. Nah, kan saya itu kan sendiri uji nyali di sana. Nah, sedangkan di situ saya itu udah melihat seperti satu keluarga yang penuh dengan darah, mistis sekali. Udah dimangolek. Nah, Aku leading kan. seperti itu. Pertama-tama itu ada suara melangkah, kaki melangkah, srek 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 itu dibalik saya ingat itu di balik pintu di sini. Jadi ini pintu masuk ke sini, dalam itu di pojoknya itu ada pintu lagi, itu suaranya di belakang pintu ini. Oke. Iya. Ya, sahabat tadi kalau nanti belum tahu videonya yang mana kita akan tampilkan sedikit ya. Dah. Nanti kita akan taruh deskripsi. Nah, setelah suara kaki melangkah, srek 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 itu langsung ada seseorang anak kecil noni-noni Belanda sekitar segini. Itu rambutnya pendek segini dan dadanya itu penuh dengan darah, sama kaki itu bercucuran darah itu. Insyaallah. Bercucuran dengan darah. Dan setelah itu ada ibu-ibu sama kakaknya adik yang itu ya itu masuk lagi, srek itu masuk dari keluaran pintu dari belakang itu, masuk srek masuk ke sini. Itu saya itu ada di pojokan, sangat takut sekali itu. Nah, setelah itu ada paling takut saya itu ada bapaknya itu kepalanya hilang mas, kepalanya hilang. saat itu sampai langsung Saya itu teriak ketakutan. Setelah itu teman-teman langsung menghampiri saya itu. Wah, sangat mengerikan itu. Itu kan kemarin dua anak ya. ya, Satu Mas Yoga, yang satu Mas Bagas. Tapi orangnya nggak bisa ikut. Itu kalau ya itu malah kesurupan di dalam. sempat dia kerasukan, katanya dia waktu itu malah mencoba untuk melihat, mungkin meditasi mungkin di Iya. dalamnya, akhirnya malah kemasukan. Semakin malam semakin merinding ceritanya. Yang Mas tadi ya kan. Agak sedikit ceritakan Mas akan diceritakan pengalaman mistisnya atau pengalaman yang ada unsurnya yang enggak ada itu. Kalau cerita saya itu yang di burung itu mas, burung ya. Di sana itu ya tempatnya itu mistik tapi menyenangkan. Dan di sana itu kayak malam-malam goib itu indah-indah. Di benteng kan ada prajuritnya, terus ada seekor macan yang berjaga di gua situ, terus ada kakek-kakek tua di samping gunung itu, ada budukan itu ya. Saya mempelajari kayak gini kan, senang melihat alam-alam goib. Mulai umur berapa? Ya, kalau saya itu umur
17 tahun. Ya, tapi saya kadang ya dulunya kan saya kan kadang nggak minat, kadang minat itu ya, baru sekarang ini minat untuk belajar karena alam gaib itu ya punya rumah, punya pasar ya, kayak alam-alam nyata ini Itu seperti kehidupan manusia. ya. Kalau dulu seperti itu. Tapi hanya pakaiannya mungkin yang berbeda. Ya, berpakaiannya itu kayak zaman dahulu, kayak zaman keraton. Mungkin mulai bertahan ya. Ya, kalau saya mau melihat di situ ada pocong itu di belakang pohon pisang. Misalnya cerita mistis jadi ya Dan tempatnya pun juga di pesawat jauh dari desa ini. Karena memang kita kan carinya yang mistis. Mistis. Biar ceritanya itu wah gitu. Biar apa? Agak merinding gitu bisa mendengarkan cerita. Tapi belum ada fenomena-fenomena. Masih Ya, biasa angin-angin saja. ya. Iya. Masih sedikit merinding. Lumayan. Tapi udah mulai banyak perkembangan. Lalu Mas Adi gimana cerita mistisnya? Yang paling seru pas waktu di jam ujian Iya. belajar mengikuti ini kan di situ Dia kan pertama kali ikut ikut kita pertama kali ke perdana dia ke jam ujian. Pas itu kan pas posisi situ mengambil pegang kamera, terus Mas Bagas posisi mengambil benda pusaka yang di sekitar situ ya. Nah, itu kan saya ada ketarik dikit-dikit, nah, itu bisa merasakan kalau ibaratnya strong gitu ya. ya, Ya. Keluar energi listrik. ya, nah itu pas rasanya oh gini rasanya pas bertemu dengan sosok-sosok kayak gini gitu. Terus sebelum mengikuti kita ya, itu pernah nggak ada kejadian mistis atau apa? Pernah dulu belum pernah yang dulu sekali emang sebelum ikut ini pulang malam gitu ketemulah dengan sosok-sosok yang kayak gitu Itu rasanya gimana? ya udah gak karu-karuan dah rasanya, gak usah dijelasin rasanya Apalagi yang di Mangoleng dah. apalagi Mas Salim udah bertahun-tahun. Nah, ini udah bertahun-tahun kan saya baru Ya, iya. Gimana Mas pengalamannya? Jadi Iron Man. Pertama kali melihat makhluk seperti itu, pertama kali belajar itu perasaannya gimana? Ya takut. takut memang selama ini kelihatannya sih biasa saja ya. Iya. Tapi di saat kita berinteraksi langsung dan makhluknya itu sekiranya yang jarang kita lihat, itu saya juga masih merinding, masih ada rasa merinding juga. Seperti gimana ya? Mungkin kaget dengan hal yang baru seperti itu. Seperti kita tuh lahir dari kecil banget, yang udah besar lahir kembali dari kecil. Iya, jadi energi kita langsung kayak hilang. Kayak hilang. Nah, gitu. Karena mungkin memang Shock, kaget. shock ya seperti itu. Bisa-bisa sampai ada yang lari kemarin kan, seperti kemarin gimana di jurang-jurus seperti itu, atau yang kita cari bisa kayak gitu, iya nggak ketemu itu ya, nggak ketemu, ada suara orang jatuh atau apa, ada yang lari lari semua langsung ya. Itu yang kasihan satu kamera, rame-rame dua yang pegang leteng, itu kasihan. ditinggal. Iya, karena mereka kan ini gimana mau bawa sepeda sendiri nggak bisa, mau lari itu jauh lah. Jadi ya kita ya itu semua, jadi ya karena memang spontanitas kita Ada yang takut. manggil, Mas. Merinding ini udah nih Oh, ini suaranya perempuan. yang itu seperti lihat tadi bayangan di belakang. Kepala saya mulai berat ini. Agak sedikit maju mas, biar kelihatan kamera. Karena memang Saya mau jemput mas. karena saya Ikut berdua kesini dah. semua ini udah kangen banget kita. Karena memang gimana, satu
satu kemarin podcast kerja. Terus kedua ada pandemik corona. Susah mencari izin Iya. dan tempatnya juga kita repot. Jadi ya kita libur beberapa bulan, namun sekarang alhamdulillah udah bisa jalan sendiri dan kita udah ada konten baru yaitu cermis cerita mistis. Lanjut mas. Kalau cerita kata orang Jogo ini di sini ya, Di sini iya. Di Dekat sini desa. sering ada penampakan. Katanya orang-orang yang itu kerja di peternakan ayam itu. Tapi ini kadang ya sosok wanita, kadang sosok pocong di tikungan sana. Nah, saya itu tadi lihat belakang sini itu ada sosok kepala, tapi itu ada darahnya. serem banget kayaknya ya kalau bisa lihat. Kamera belum bisa menangkap Kalau kan kamera itu kamera. ada itar merahnya. Mungkin bisa kalau udah lihat apa kita beli yang lebih bagus kan. Nanti kita nanam semua kita ya. Kalau saya rasa di sini energinya sangat besar ya. Iya, Besar di besar. mulai tengah malam mulai berdatangan. Berapa ya? Di sini Sampai dulu saya sakit nih. Kalau 15-an mungkin. kalau di sini ya ada Kira-kira sih pusaka, tapi itu jam pusaka 12 ya lingkungan. kurang Kurang. kurang 15 menit. Kita di sini hanya berlima. Betul. Los Seharusnya bukan berlima, tapi banyak. banyak kalau terlihat. Iya, yang berdatangan udah banyak ini, mulai berdatangan semua. Ya. Mungkin mereka penasaran dengan itu. Iya. Wah, ngapain anak itu di situ kan? Baru kita lihat. Mungkin Mas juga ada pengalaman lain? Kalau saya itu ada pengalaman itu diboncengin sama sesosok perempuan itu. Waduh, sebelum lanjut dulu Mas. Ini sangat menyeramkan sekali nih Mas. Iya, memang. Ya, ini gimana ini waktu bonceng? Iya. Kita lihat tengok ini, takutnya kita jatuh. Gimana coba ini kan Mas ceritanya? Nah, itu kan kalau pemisah Pemisah Pemirsa sahabatnya sakit semua. ya, kalau itu tidak percaya silahkan tanya sama semua desa Kedumakan betapa angkernya jembatan Sende. Sementara yang Kita belum pernah ke sana ya. Nah, itu kan Tapi pernah ada permintaan, cuman kita belum sempat. nah, itu betapa menyeramkan cerita dari jembatan Sende itu. Lah, pas jam 12-an lebih setelah saya pulang latihan itu, saya itu pulangnya sendiri. Nah, pas pulang sendiri, atur nafas dulu Mas. merinding nih. Udah apa ya? Di belakang ada sosok. Besar, Udah, udah. jangan disebutin, Nah, jangan disebutin. Pas saya pulang sendiri itu, pas malam-malam itu, saya itu ada melihat di jembatan kan ada seperti ini, Fondasi lah. pondasi itu. Lah itu perempuannya duduk di sana sambil menggoyang-goyangkan seperti kaki sama itu menengok ke samping pokoknya, ke samping Yang menoleh kan. menoleh. Nah, Iya. lah menoleh. Pas setelah itu saya melihat, saya itu hati saya itu plas wah. Kejut gitu ya. Kejut banget, plas. Setelah itu saya lewat, saya pamitan dulu, bah amit apa lewat putu 6 ojo ganggu. Nah, ya Orang Jawa kan Pamit. iya pamitan. Saya itu pakai Honda Astrea tanpa lampu, sangat seram sekali Mas kalau itu. ya tanpa lampu, tapi itu keadaan seperti bulan purnama bersinar banget, jelas banget itu. Jadi pas tengah malam di saat belum purnama ya. Ya pas itu saya lewat, seret, ding. Beda itu saya lewatin, seret, sampai di tikungan kan. Setelah jembatan Sente maju sedikit, itu naikkan tikungan. Nah setelah di situ itu ada seperti ada yang boncengin itu berat banget tuh, jelek tuh. Ah ya Allah, apa iki seperti itu. Saya menengok, astagfirullahaladzim, Terus gimana? apa mah, astagfirullahaladzim, menengoknya, astagfirullah, ya Allah, saya nyebut astagfirullah terus saja itu, sama Al-Fatihah, Anas, sebutin semua itu.
ayat kursi. Hilangnya ketika Hilangnya itu ada, kan setelah itu ya saya tuh sangat pelan-pelan sekali karena itu berat sekali. Motor nggak bisa. Iya banget, seperti dibobotin gajah semua. Bisa itu adalah ada satu orang. hanya satu orang. Kayaknya di belakang saya ada orang ya. Ya. Tadi itu Kepala orangnya, saya ini udah berat banget ini. tadi orangnya itu di sini. Di tengah-tengah jembatan Iya, ini. iya. Di belakang Sekarang orang. itu di belakang Ke saya. arah ini tempat Kalau saya nggak pakai jaket mungkin udah Dinginan. ini udah merinding semua bulu saya gitu. Nah, ini Dan setelah itu kan hilangnya itu setelah saya itu ngaku pelan-pelan karena itu sepeda itu sampai berat banget, sampai mesinnya itu panas sampai ketak. Nah setelah itu maju sedikit, baru itu setelah itu ada orang mau ke pasar, mau ke pasar ngatin saya, tin, baru setelah itu saya lewat itu sudah ringan. Nah setelah ringan itu saya itu takut, langsung tak cepatkan saja kendaraan saya itu. gas gitu. Ya digas dar. Setelah itu sampai di pos. Di pos itu saya itu ada melihat tuh kan di pos, ini pos, kan jalan sini. Lah di sampingnya pos itu kan kelihatannya biasa saja tapi itu situ banget angkernya. Seperti jalanan. Menurut saya itu jalanan. Dalam makhluk Ya, seperti itu. Dan makhluk gaib itu, dan saya itu ada melihat itu sosok kepala menggelinding. sangat serah mas, Itu di sangat mistis sekali cerita saya. agak percaya bisa ditanyakan pada ahli-ahli spiritual, gimana pun itu seramnya tertek sente sama sampingnya pos. Nah di situ pelan-pelan setelah pelan-pelan ada orang ke pasar lewat, seret. Nah setelah itu kendaraan saya sudah ringan, saya gas cepat karena saya takut, demi Allah saya takut. Lewat seret. Setelah itu ada kepala menggelinding mas, gelinding itu penuh dengan kotoran darah. Gelinding. Saya terkejut dan saya galugil. Ini nggak bisa jaga keimbangan. Iya. Alhamdulillah nggak jatuh ya. Alhamdulillah gak jatuh. Setelah itu saya itu langsung mampir ke pos dulu karena saya ketakutan. Saya minta minum. Agak bertanya, tanyakan orang pos gedung makam, masih hilang sama saya, masih ingat saya. Terus malam Ya itu saya minta minum, saya dikasih minum, ditakoki ono poling, ono apa pak. Saya jawab gitu karena saya itu masih takut saya ke rumah diikutin itu loh. Oh saya pas itu di situnya pas saya ono poling buatan apa pak, kalau nyuwun toyone nggih mas niki mas. Nah, setelah itu setengah jam saya istirahat sebentar di sini, langsung saya doa sapu jagat lah, Robbana atina fid dunya hasanah ada benar watina ada benar. Nah setelah itu saya bismillah mulai ke apa amit bah lewat butuh 6 buku baju ganggu. Nah setelah saya itu bismillah pulang sampai di rumah, cuci kaki, wudhu, langsung ambil tidur, kelimutan set. Takutan saya itu, masih ketakutan. ngapain mas? Tahu di belakang saya ini ada orang besar mau menyerang. mungkin mereka risih kita karena memang kita kan ceritanya cerita mistis. Jadi mereka merasa apa Terusik. terusik atau apa sama mereka kita Ya dikasih saya ceritakan. Kalau Mas Anim tadi ya sebenarnya tengah terus Saya pas tengah-tengah itu sama Mas Adi bilang kayak ada yang lempar mas. Saya nggak mau ngomong tapi dia malah tanya, jadi ya aja. Kalau saya omongin nanti takut kan Takut, akhirnya. tapi- Malah dia ngerasain sendiri. ya, nanti lari semua malah lari semua nanti gambarannya Ketinggalan. Takutnya itu soalnya kan ini oke sahabat semua kita lanjutkan cerita mistisnya karena tadi agak sedikit kendala karena memang udah menunjukkan 12 malam ya iya jam Lewat. 12 malam ya lewat ini. Lewat 10 menit. menit karena memang ada sedikit gesekan atau energi yang bertabrakan dengan kita karena memang udah sampai ngos-ngosan saya ngomong aja udah kayaknya
ya udah mulai banyak yang datang dan mulai penasaran dengan kita ya. lagi mas. Dan gimana kita lanjutkan sebentar ya. Masih bisa kuat lah kita. Iya, ini kalau mau lari ya lari aja ya apa Maka 1000 ya. ya seperti itu aja. Persiapan dah kalau gitu. Ya, karena memang udah ini waktunya ada keluar ini. Kalau lihat penglihatan saya ini orang-orang ini ditepung sama Musab Malut Astra. Lewat mana? Kita jalan aman. Ini udah mulai sangat berat ini karena memang yang kita ceritakan mistis, tepatnya pun juga mistis ya lah. Aduh, ini tambah mistis lagi. Jadi gimana ya, kita lanjutkan sebentar atau kita dulu ya. Sahabat lagi semua, kita lanjutkan cerita pengalaman aku mau disampaikan ya, cerita mistis kita ini bisa dikatakan di ya buat sahabat saya semua yang ada cerita mistis atau apa yang mau diceritakan bisa hubungi nomor yang ditertera ya, yaitu pusat admin. Nanti kita akan coba hubungi kalian dan nanti kita akan ajak kalian untuk melakukan buat konten yaitu cermis. Oke, ini atau Mas Yoga lagi gimana perasaan Mas? Masih kuat? Berat ya. Karena memang kita ini sedang di tengah-tengah tempat mereka lah ya. Karena mereka mendekati kita, di energi mereka semakin kuat. Kita juga tinggal berlima. Jadi berlima anak ini kayaknya energi kita tuh kalau dilihat dari kondisi ini kita bisa kalah. Ada yang lempar. Kalau ini benar ini ada orang gitu. Ini suaranya jelas. Mungkin kalau di kamera dengar ya. Alhamdulillah, karena memang kameranya agak ya harganya pun masih murah mas ya, di malam ini. Jadi ayo monggo buat sahabat semua subscribe, ayo subscribe dan share, like, komen, dan jangan lupa ya. Pokoknya kita cepet-cepet untuk biar semangat bikin konten juga. Ya buat pengembangan channel lah, karena kita berjuang dari nol Pak. Mulai dari memakai peralatan center, ada HP pun masih kameranya tingkat yang rendah. Jadi ya contohnya di asrama polisi itu kemarin hanya pakai gelap sekali karena memang kita belum punya light kayak seperti ini. Ini gimana ini? Kita sambung episode selanjutnya aja ya. Iya ya. Kita cari tempat yang lebih mistis lagi atau lebih angker lagi di mana atau sahabat UCD yang mau request atau besaran untuk apa? Membuat cerita ini. Berbagi cerita untuk kita dan buat saya semua, karena memang ini masih ada pandemi jadi kita kontennya hanya cermis. Kalau memang besok ada waktu udah tertawa ngerti udah apa pandeminya udah hilang atau memang perizinan buat pembuatan konten yang misteri itu ungkap misteri, kita akan lakukan karena memang
yang tidak memungkinkan, dan kami ingatkan pada sahabat-sahabat semua tetap patuhi protokol yang ada. Oke, sahabat-sahabat semua, sekian dari Cermis malam hari ini, dan kita udah mulai habisan tenaga, udah ngos-ngosan ngomongnya aja, ini udah sangat bertahan sekali ya, karena memang Napasnya sangat berat. ya udah mulai yang banyak berdatangan dari kita sendiri. Ini kalau orang bisa melihat sini ada 100 lebih. Ya mungkin karena memang kita nafas saja kayaknya udah ngos-ngosan ya, udah kayak orang lari jarak jauh gitu ya. Oke, sahabat-sahabat semua, kalau ada salah kata ataupun perilaku dari kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan buat sahabat-sahabat semua yang kangen dengan kita, silahkan komen, nanti kita akan cari tempat yang lebih seram. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Cerek-cerek sama masalah. fan-fan SAG channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Monggo ya Mas, salam-salam. Kalau ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi salam buat fan-fan SAG channel. Jangan lupa tonton dan like dan share channel kami Satria Alam Gaib. Dan salam buat warga Gladra, warga Jombok, warga Jantingan, semoga sehat selalu. Dan salam buat pacar saya yang ada di Gladra, semoga sehat selalu. Mungkin Mas Yoga, silakan Mas Yoga. Jangan lupa follow IG saya. Y-nya besar, YOGAAB nya besar, OCIL 02. Yoga Bocil 02. Ya, ini Ya, Mas Mas Yoga. Adi. Ini Mas Adi. Salam buat Buat siapa? Ayo. Buat siapa ya? Jangan lupa. Pokoknya buat salam semua fan-fan SAG. Jangan bosan-bosan nonton kita. Maaf kalau kita udah lama nggak bikin konten. Jangan lupa pokoknya subscribe dan komen dan share. Ya. semoga sehat selalu. Amin.